udah baca belum sih tentang yang pembelajaran yang mau kita bahas di sini? Udah sih, ada beberapa poin yang harus kita bahas juga. Iya sih, kayaknya di sini lebih ke teori pendekatan nggak sih? Kamu setuju nggak, Lin? Ya di situ kalau aku lihat ada beberapa ya teori pendekatan yang dipaparkan. Seperti ada teori kognitivisme, kemudian behaviorisme, dan banyak lagi teori-teori belajar lainnya. Iya, tapi kalau menurut kamu teori yang paling sering kamu dengar tuh teori apa sih, Mel? Kalau yang sering aku dengar sih kognitisme ya. Kalau aku behaviorisme, kalau kamu, Lin? Kalau menurut aku sih lebih ke konstruktivisme ya. Iya juga sih, aku juga sering dengar itu. Kan kemarin kita disuruh kasih tugas tentang diskusi ini ya. Nah, pasti kalau kita sebelum masuk ke pembelajaran itu kayak banyak banget nggak sih hal-hal yang harus kita tahu, kayak mungkin kalau sebelum guru menerapkan pendekatan pasti guru harus tahu karakteristik siswa nggak sih? Iya benar. Iya sih. Karena kan karakteristik siswa juga Beda-beda. beda-beda. Iya. Nah, tapi aku kayak kemarin aku baru baca sih tentang yang teori ilmu saraf. Yang kemarin Prof ada kasih gimana ya? Di buku. Iya, buku Prof 1 atau di mana gitu. Pokoknya aku baru dengar itu. Aku juga baru dengar itu gimana ya? Tunggu ya, coba aku cari dulu. Kemarin Prof tuh bilang kalau misalkan teori itu ternyata teori ilmu saraf itu pengaruh baru jadi dia tuh memanfaatkan wawasan tentang otak ya, tentang memproses informasi. Ternyata teori ilmu saraf ini dia itu termasuk metode belajar yang lebih efektif ya. Kenapa kok bisa ya? Mungkin karena memanfaatkan wawasan tentang bagaimana otak memproses informasi gitu ya, kayak informasi yang baru-baru mungkin. Bisa jadi. Kalau kamu gimana nih, Mas? Kalau menurut kamu? Setuju sih sama yang Mala bilang, karena kan semua sesuatu yang nantinya akan dilakukan melalui kegiatan atau aksi gitu kan berawal dari pengetahuan dulu. Betul juga sih. Kalau aku sih kayak mikirnya kan kalau saraf itu kan sama aja dengan kayak psikologi ya. Jadi kita tuh bakal tahu ilmu-ilmu itu kayak dari psikis kita sendiri, mungkin bisa jadi gitu ya. Bisa juga sih. Iya kan. Nah, jadi tuh ternyata aku lihat teori berbasis ilmu saraf ini banyak banget tahu komponennya, kayak mulai dari emosi, terus fungsi otaknya. Kalau menurut kalian tuh dalam pembelajaran tuh penting nggak sih kita emosi? Penting banget. Penting sih, karena benar ekspresi itu penting. Nah, ternyata kalau misalkan kita belajar itu kita harus memperhatikan pola tidur. Emang benar nggak sih? Harus sih. Iya kan. Kalau kita kayak begadang itu pasti bawaannya di kelas tuh kayak ngantuk dan nggak semangat, ya nggak sih? Tapi kita juga sering begadang. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tetap konsen. Apalagi untuk guru nanti, aduh, jangan kita begadang. Dan aku juga pernah baca sih kayak di suatu artikel kalau kita kurang tidur itu bisa mempengaruhi konsentrasi kita loh. Oh iya benar sih. Aku ngerasa sih kalau misalkan aku tidur di atas jam 12, pasti aku di kuliahan tuh ngantuk banget. Kayak dosen ngomong itu pasti nggak konsen kali. Pikiran kemana? Benar. Terus juga kayak baru nggak sih kita dengar teori ilmu saraf ini? Supaya aku baru banget. Aku waktu Prof ngasih ini neuron ini apa? Masa iya sih kita belajar dengan saraf? Benar. Ternyata tentang psikolog ya. Jadi ya. Masuk ke psikolog gitu ya. Iya sih. Nah, kalau teori yang paling sering aku dengar behaviorisme. Kalau behaviorisme itu menurut aku tuh tentang perubahan perilaku, gaya, atau pengalaman dari seseorang. Nah, teori ini dia menghubungkan antara stimulus dan respon. Jadi penguatan positif dan negatif itu dapat mempengaruhi perilaku tertentu. Kalau menurut kalian gimana sih teori behaviorisme ini? Berarti kan teorinya tentang gaya belajar juga bisa masuk nggak sih kalau menurut kalian? Iya. Ya kan.
Dia lebih lihat secara langsung gitu berarti ya. Iya, kalau menurut aku juga gitu sih. Kalau behaviorisme ini Behaviorisme. berarti tentang perilaku ya? Kerja. Iya. Nah, em, ternyata kemarin aku sempat baca sih, kalau misalkan teori behaviorisme ini banyak sekali kayak apa sih namanya, para ahli yang mengemukakan, tapi aku lupa. Berarti emang udah teruji gitu ya? Iya behaviorisme pasti. itu. Tapi kalau dipikir-pikir waktu kita sekolah nggak sih yang kayak kita nggak terlalu tahu kan guru-guru itu memakai teori Nggak apa. tahu banget. Kayak kita taunya mengalir aja kan. Iya. Iya benar banget. Kita cuma tahu apa yang diajarkan aja. Iya. Kalau kalian jadi guru besok kira-kira teori apa sih yang bakal kalian pakai? Aku masih lihat teori-teori sih, masih mempelajari teori-teori dan belum nemu sih. Iya sih. Iya juga. Tapi ya. kalau menurut kamu apa yang bagusnya untuk kita terapin nanti di SD? Kalau anak SD ini kayaknya semua teori bagus ya. Cuma mungkin tata letaknya aja nggak sih? Nah ya, Kapan? tergantung. Iya. Kita kapan lihat kita itunya juga ya. Lihat kondisi juga ya. Iya. Tapi kalian tahu nggak sih, Weh? Teori behaviorisme itu ternyata dia nggak mempelajari keadaan mental. Dia beda kan tadi sama teori ilmu saraf tadi. Kalau ilmu saraf tuh lebih ke kayak apa ya tadi? Psikis, Psikis, emosi, iya, emosional. Ternyata dia itu cuma pendekatan kayak tentang perilaku, gaya tadi ya. Ternyata aku baru tahu ternyata Jadi kita bisa lihat dari perilaku gitu. Iya. Kan, Mungkin teori ini kita bisa mendekati anak murid itu dari perilaku mungkin ya. Atau dan lain-lain. Iya. atau mungkin maksudnya kayak kita ngelakuin penelitian kayak sebuah ke anak-anaknya gitu, kayak mungkin kita kasih dia bahan untuk uji coba kayak gitu, kita tahu gimana. Oh bisa jadi kita bisa tahu responnya kan. Jadi kita bisa melihat respon. Jadi kita tahu bahwa respon anak itu berbeda-beda setiap kita kasih stimulusnya. Jadi kita tahu perilaku anaknya gimana. Iya, ternyata banyak juga ya. Aku baru tahu. Kalau yang dari aku tahu sih, aku kurang, mungkin karena kita baru juga ya, Iya, kayak kenal teori ini. Kenal juga sama teori yang Prof kasih. Iya, ternyata di pendekatan behaviorisme ini, setahu aku, dia menekankan pentingnya latihan dan repetisi dalam menguasai keterampilan dasar seperti membaca dan menghitung. Berarti kita tuh kayak selalu mengulang ya. Kayak kita belajar ini di hari ini, berarti di besok kita jangan sampai ngelupain materi ini. Iya, Ya, jadi kita benar sih. ingat lagi gitu. Betul. Biar anaknya ingat. Diulang. Kayaknya aku dulu di SD lebih ini sih, karena lebih cepat mengingat. Kayaknya kalau di SD juga sih. Karena kan guru-guru pasti bilang, nanti kalau misalkan sudah materi ini, kalian jangan lupa belajar ya, jangan lupain materi ini. Pasti guru-guru besoknya bakal mengulas. Ditanya sih. Iya. Kayak kemarin kita bahas apa ya? Iya, ditanya sih. Kayak kasih refleksi ya kan. Jadinya kita tahu. Iya benar. Banyak juga ya berarti guru dulu yang pakai ini Iya. kan ya. Emang kitanya aja yang baru mungkin. Iya, kayaknya kita deh yang baru kenal. Baru tahu. Karena kan kita taunya aksinya aja, kita nggak tahu namanya. Iya, kita udah tahu tapi Iya. udah pernah ngerasain. Tuh. Nah, kan tadi sudah ada teori behaviorisme, terus konstruktivisme belum ya? Belum kita bahas tadi. Tadi ilmu saraf tadi ya, yang Iya, susah ilmu banget, saraf. yang orang itulah pokoknya. Nah, tadi yang bilang paling sering dengar konstruktivisme Ulin ya? Ya aku sih. Nah, menurut Ulin gimana sih teori-teori itu tuh? Kalau dari yang aku amati ya, pada konsep ini tuh lebih menekankan pada pembelajaran proses aktif di mana setiap siswa itu nanti membangun pemahaman mereka sendiri, kayak mereka tuh diminta untuk berpendapat gitu loh. Berarti lebih ke siswanya ya? Iya. Siswanya. Nanti masing-masingnya kayak menurut kamu gimana sih? Nanti kan berbeda-beda tuh. Nah dari situ juga kita bisa melihat keaktifan siswa itu. Jadi bisa aja kita kasih proyek dan dia nanti memecahi masalah itu. Benar. Tapi menurut aku sih kalau
untuk ini lebih cocok ke siswa yang kelas tinggi ya. Oh iya sih, Betul juga sih. karena kita sebagai gurunya nanti cuma sekedar kayak ya nyampaikan informasi terus Iya. kita ngarahin. Kalau kelas rendah kan kurang efektif. Iya, enggak sih. Tapi menurut kalian kelas rendah juga lumayan cocok nggak sih? Soalnya kan dia eksplorasi. Oh itu bisa Ah. mungkin bedanya di bagian kayak Kesulitannya. kesulitan, Betul. ya. Bisa Kayak sih. materi ya. Hmm. Pasti kan anak kecil kan suka eksplorasi tuh. Terus juga anak kecil paling suka nggak sih nyeritain pengalaman mereka? Oh iya. Iya kan, ditanya ya kan misalnya liburan nih. Itu bisa. Oh berarti Berarti tergantung di kitanya Iya, lagi betul. nih, gurunya lagi nih. Fasilitatornya apakah bagus kayak gitu ya. tapi kita juga harus tahu kembali lagi tuh kayak mana sih karakteristik mereka Oh, ya iya. kan. Ah, Karena anak SD biasanya dia senang bermain. Nah terus kalau misalkan tadi yang ilmu saraf tentang emosi dan psikologi, behaviorisme tentang perilaku dan gaya belajar atau bagaimana cara mereka pada saat belajar. Nah ternyata konstruktivisme ini tentang pembelajaran berbasis pengalaman ya kan, untuk pemecahan masalah, modern eksplorasi. Sebenarnya banyak banget ya kayak teori-teori ini. Dan kalau misalkan kita paham dan bisa itu pasti kita juga bisa jadi guru super menawan, cerdas dan menyenangkan. Pasti bisa. Tidak Bisa ada sih. kata tidak bisa. Bisa. Ternyata selain teori konstruktivisme ini ternyata ada konstruktivisme sosial ya. Aku baru tahu nggak sih? Baru tahu. Baru dengar. Ternyata di teori ini dia juga kayak nambahin dimensi sosial tahu dalam proses pembelajaran. Gimana ya maksudnya? Mungkin yang tadi tentang individu pengalaman mereka, mungkin mereka tentang orang ini menekankan pemahaman seorang berkembang melalui interaksi orang lain. Oh iya, bisa lingkungan ya. Iya, teman sebayanya juga dia bisa kan. Nah dia nih kayak diskusi kelompok, terus pasti di samping itu mereka juga harus berkolaborasi ya kan. Jadi ada yang ya sautan lah ya. Iya. Ada feedback gitu. Iya, feedback. Bisa jadi tukar pikiran nggak sih? Bisa. Dari yang pengalaman mereka sendiri tadi di konstruktivisme ini mereka tuh bertukar. Jadi mereka bisa saling dapat ilmu baru berdasarkan teman sebayanya, pengalaman temannya. Oh, aku baru tahu loh. Aku juga baru dengar sih. Tapi kalian pernah nggak sih di SD kayak gitu? Pernah sih, kalau misalnya kita habis liburan kan, nanti Ya pasti ditanya. guru-guru kan nanya tuh Tanpa kita sadari sih sebenarnya itu. Nanti kita disuruh cerita ke depan juga nggak sih? Apalagi kalau ada kayak ya cerita-cerita itu nanti kan mungkin ada per bangku yang maju Iya. gimana. Jadi tuh kayak misal malah nyeritain tentang Gentala, terus si Ulin Ulin juga ke Gentala, mungkin bisa aja kan di Gentala mengekspor yang lain-lainnya. Beda pengalaman ya. Tapi bisa juga kalau si Ulin ini belum pernah. Bisa juga. Jadi Ulin taunya dari Malang, kayak ternyata Gentala itu ada di Jambi. Ternyata di Gentala itu ada sungai, iya kan? Ada museum. Iya. Ternyata jadi ya. Saling mendapatkan informasi yang baru lah. Iya. Keren juga itu. Bagus juga itu. Aku baru tahu. Bagus sih ini untuk nambahin wawasan siswa. Iya, bagus banget. Dari pengalaman siswa. Biasanya ya kalau dari pengalaman, maksudnya cerita dari teman sebayanya, mereka lebih ingat loh. Iya, benar. Apalagi tuh anak yang listening kan. Kalau aku audio. Kalau kalian apa sih gaya belajarnya? Aku sih kinestetik. Mungkin audio juga sih. Audio. Iya sih, lebih ke audio ya. Karena kalau visual aku udah bosan. Kayak cuma nengok boring banget. Bener sih. Tapi balik lagi ke anak-anak Iya. Iya, betul banget. Nggak bisa ngikutin kita dong. Kita kan cuma fasilitator aja. Iya, benar. Ternyata banyak banget ya. Banyak. Makasih banget loh sama Prof. Iya, jadi kita bisa tahu. Ternyata kita lumayan ketertinggalan ilmu sekali. Tapi nih ya, aku bingungnya dari masing-masing konsep ini tadi bisa nggak ya kayak disatuin gitu loh? Disatuin. Atau dikolaborasiin gitu? Dikolaborasiin. Berarti kita lagi nih ya yang harus
harus mikir untuk ke anaknya nanti kan. Mungkin Mm-mm. bisa ya, atau ya lihat lagi ke Orangnya sih. anaknya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau di collab Collab. semua pendekatan Waduh. lumayan juga nggak sih? Yes sih. Kayaknya kalau misalkan aku jadi guru, aku penasaran dengan pendekatan ilmu saraf lagi. Aku juga sih. Iya kan? Bisa didalami sih ini. Iya, soalnya Sekarang. kayak pendekatan dari ilmu saraf ini kan kayak ke psikologi nih. Nah, jadi tuh bisa nggak? Bisa kan kita deketin anak murid dengan cara kayak mengambil hatinya, ya kan? Ya benar. Kita ngambil hatinya, tapi ya dengan cara dia tetap ngehargain kita lah. Iya, sebagai guru. benar banget. Lagi di anak kelas rendah ya, itu susah mungkin. Itu susah banget. Kayak mulai dari anaknya suka main keliling sana sini. Kayak kan udah kepikir belum sih kalau kalian besok jadi guru itu kayak mana? Aku sih. Aku bisa nggak ya? Nah, itu aku bisa nggak ya? Tapi kalau kalian kalau disuruh pilih nih, mungkin suatu saat nanti 5 tahun ke depan kita nggak ngikutin yang sekarang, bisa milih kelas rendah atau kelas tinggi gitu kan, mau milih kelas rendah atau kelas tinggi. kelas tinggi. Tinggi sih. Soalnya aduh, Kenapa kelas tinggi? karena gimana ya? Kalau kelas rendah tuh lumayan banyak terkuras energinya sih. Kalian kayak capek. Tapi ya tergantung ke pribadi. Masing-masing sih. Masing-masing Ya sih. bener banget, itu kembali lagi. Cuma Mm-mm. kalau dipikir-pikir adik muda kenapa harus yang sulit? Sulit ya. Iya. Tapi sebenarnya kayak bagus nggak sih guru-guru yang ambil kelas rendah itu, kayak tingkat kesabaran mereka diuji. Banget sih. Apalagi nanti ada siswa anak-anaknya yang kayak ya kan masih kelas rendah ya. Jadi Yang mereka pipis belum di terlalu celana, ngerti. ada yang ini, aduh, itu Oh, harus sabar banget. Lumayan banget ya kalau dipikir-pikir ya, kita jadi guru ini sangat-sangat banyak sekali cobaannya. Tapi itu hebat loh, kan pondasinya di situ. Iya, benar banget. Akar kalau kata itu Iya, dia. akar. Kalau nggak ada akar nggak bisa jadi batang lah. Iya. Nggak bisa jadi buah lagi. Bisa. Tapi akar itu pahit tau. Oh, sudah pernah coba. Gimana nih? Enggak, aku tahu dari pendapatnya Aristoteles. Dia bilang akar pendidikan itu pahit tapi berbuahkan manis. Waduh. Iya sih. Iya kan? Tahu nggak sih kalau misalkan kita nggak ada sekolah, kita juga nggak tahu mau jadi apa. Iya benar. Sebenarnya kita udah tahu kan pegangannya apa. Dan yang pahitnya itu ternyata guru kita yang akan Pahit itu prosesnya. iya. Iya. Pahit itu proses dan tugas-tugasnya. Iya. Nah, Terus ada apa lagi tadi? tujuan-tujuannya apa sih? Tujuan teori behaviorisme? Tujuan Aku suka sih. behaviorisme. Jadi ternyata kayak penambahan pengetahuan, Kak. Ya pasti ya, setiap pendekatan tuh pasti menginginkan atau dengan menginginkan tujuannya itu mendapat banyak pengetahuan, ya nggak Iya. sih? Ya untuk ke siswanya lagi lah kita kan. Iya. Ya, mendapatkan informasi-informasi baru. Mm-mm. Apalagi dengan sharing-sharing tadi. Iya, sharing tadi itu bagus banget sih. Bagus. Nah, kalau behaviorisme itu mungkin kita bisa nyajiin dengan kuis ya. Bisa sih. Kan itu menambah pengetahuan juga nggak sih? Iya. Iya kan? Mungkin pakai teknologi sekarang juga bisa. Hmm. Biar dia lebih apa ya, nggak bosen. Iya betul sekali, biar nggak bosan. Karena anak sekarang tuh kayak lebih ke bermain nggak sih? Iya dia Banget main sih. Banget kan? Kayak ada tuh di SD waktu itu aku observasi. Ini bisa kan jadi pengalaman, kita bagi-bagi pengalaman waktu observasi. Bisa. Nah ini itu metode behaviorisme, tapi nggak ada gurunya aja ini. Iya. Iya lagi. Gurunya. Aku kemarin waktu observasi itu di kelas 4 itu anak-anaknya super aktif sekali. Wah. Mana waktu itu gurunya menjelaskan matematika. Kalian tahu nggak? Matematika. Matematika dengan anak yang ada yang males nulis, ada yang nggak mau nulis, ada yang malu kalau dideketin. Menurut kalian itu salah siapa sih? Nggak bisa disalahin. Sebenarnya itu jadi tantangan sih untuk Iya. kita yang calon guru ya. Ya setuju ya tantangannya. Gimana cara kita buat bikin mereka tuh bisa loh kayak teman-teman yang lain. Iya. Betul sekali. Terus juga banyak banget ya tantangannya di guru. Wah, Banget banget sih. Tapi aku kemarin waktu observasi ke SD, aku ngambil kelas berapa ya? Kelas 2.
itu alhamdulillah murid-muridnya pada anteng. Oh, Masa sih anteng? Serius. Gak tahu Itu juga kelas kenapa. rendah loh. Kelas rendah loh. padahal aku kelas lebih tinggi tau. Aku juga bingung kan. Apa Lingkungan karena ya mempengaruhi apa juga. karena dia emang sekolah yang yang sekolah bagus gitu nah. Oh iya, Dia emang sekolah bagus benar. sih. Lingkungan juga mempengaruhi sih. Iya benar. benar. Waktu itu aku kan di desa, karena pasti beda dong, Beda, kayak mana gaya belajar anak desa Ya. dan anak kota ya kan, mulai dari Benar. ilmu yang disampaikan, Ya. tenaganya seperti apa. Fasilitas juga. Iya bener fasilitas. banget, karena aku kemarin banyak banget yang kayak, oh ternyata kayak gini ya SD mereka. Ya masih ya ada yang Iya. kurang lah untuk fasilitas di situ. Tapi salut nggak sih guru-gurunya kayak mau membimbing mereka, padahal kalau dipikir-pikir di desa tuh kalau gajinya Iya, berapa lah ya kan. Kita bicarain orang atau kita kita nih gimana nih? Takut nih. Takut nih. Ini kan kayak mana ya, Gambaran kita, iya gambaran Edukasi, kita, edukasi. gambaran. biar kita nggak wow kaget gitu kan. Bisa. Kalau behaviorisme tadi banyak banget ya ternyata. Hmm. Kalau dipikir-pikir, kalau kalian flashback ke belakang dari kita SD sampai dengan SMA, pasti kita secara langsung nggak langsung kita bisa jadi mencakup semua pendekatan ini nggak sih guru kita? Iya kayaknya? bisa. Semua udah kita terapin sih. Iya, Iya. tapi kita nggak sadar. Nggak sadar. Kita baru tahu, Baru tahu. Oh ternyata dulu aku juga pernah Oh, gitu. ini ya namanya. Iya. Terus kalau kayak tadi sih aku baru sadar yang waktu teori apa ya tadi tentang pengalaman, kayak ternyata dulu aku pernah juga deh gaya belajar kayak gini. Iya. Tapi aku baru tahu. Kayak yang berbagi apa tadi ya berbagi cerita, Oh, sharing ternyata apapun. pernah ya gitu. Mm-mm. Oh ternyata namanya ini. Iya. Banyak banget ya ternyata ya. Masih banyak banget sih yang harus kita pelajari ini. Iya. Kalau kalian dulu waktu kamu kan belum cerita tuh tentang observasi kemarin gimana? Kalau aku sih waktu observasi kemarin dari yang dilihat tuh mungkin karena lingkungan juga sih ya, anaknya tuh kayak yang lebih cuek gitu loh. cuek. Nggak aktif gitu ya? Enggak, kurang. Paling yang aktif tuh cuma 1 atau 2 orang aja. Selebihnya tuh yang Kelas kayak rendah atau kelas tinggi? tinggi sih itu menurut aku. Kelas 5. Oh mungkin udah kayak Udah masuk ke masa-masa apa ya? Gimana kalau kelas 5 tuh? Udah ada. Padahal pada saat itu ini loh, pembelajarannya kan P5 nih. Iya. Mereka kayak bikin sebuah karya kreatif gitu loh, dari kertas yang dianyam, yang dianyam jadi kayak tikar itu loh. Oh, tahu. Nah, bikin itu kan kalau dari pemikiran kita nih mungkin antusias gak sih? Iya, pasti apalagi Iya kan, antusias gak sih, ini kayak sebuah pengetahuan baru nih, kayak explore juga kan dilakuin langsung. Tapi dari yang anak-anak itu lakukan kayak ya udah biasa kurang aja gitu. Kurang semangat. Iya kayak kurang semangat gitu. Itu juga mungkin dari faktor waktu itu dari yang aku lihat juga gurunya tuh yang nggak ngejelasin gitu loh, maksudnya nggak ngajakin ini gini loh anak-anak, enggak, dia cuman menampilin sebuah video pakai infokus gitu kan, kayak tata cara bikinnya, udah anak-anaknya nonton itu aja gitu. Jadi mungkin boring kali Ya, kayak kalau kita lah ya. Iya. Tiba-tiba gitu ya. Mm-mm. Kayaknya bisa jadi nggak sih? Soalnya kan nggak semua anak suka sama kerajinan. Aku Iya. pribadi nggak suka. Karena aku kurang suka ya kesenian-kesenian. Menurut aku itu ribet. Oh, Lebih baik aku ribet. iya. Lebih baik aku menghitung daripada Kalau aku kesenian. suka sih, Aku suka banget sama Aku kesenian. nggak. karena aku mikirnya ini kayak sambil main gitu. Iya. Iya kalau aku mikir gitu juga. Iya kan? Aku pernah waktu SD dan SMP aku pede kan, kayak aku udah bikin semuanya. Ya aku sadar itu meliut-meliut, cuma kayak aku tuh udah bangga sama diri Iya. ini pasti yang terbagus. Tahu-tahu kalian tahu apa? Aku bawa kerajinan aku itu yang paling terjelek. Tapi nggak ada yang bilang kan kalau itu jelek. Iya, guru aku bilang, aku disuruh revisi. Iya. Parah Coba sih. lagi. Iya. Coba Aku lagi, nggak coba suka lagi. banget sama yang namanya kerajinan. Nggak tahu kenapa. Kalau aku suka karena kayak aku mikirnya ada waktu, jadi kayak kita tuh bisa apa ya, kayak senang aja gitu, ada yang dikerjain. Suka sih kalau aku. Iya sih, mungkin orang berbeda-beda. Iya beda-beda. Kamu kan suka hitung-hitungan tuh. Iya. Aku ya nggak terlalu suka, cuman nggak suka banget juga Iya. enggak gitu, sedang.
balance lah ya. Iya, karena mau jadi guru. Makanya langsung kan kalau kata Prof hapus yang tidak suka Iya. kayak gitu. Harus suka. Berarti harus berubah banget ya kita ya. Harus dari yang nggak suka harus suka. Iya benar. Em, kalau misalkan behaviorisme itu ternyata harus banyak stimulus loh. Stimulus yang gimana nih? Kayak kita tuh kayak ngasih sesuatu ke anak murid, kayak umpan balik gitu. Kayak biar anak murid itu jangan diem aja. Oh, jadi kita yang mancing ya? Iya, kita tuh harus mancing. Biar ada respon dari Iya, dia. ada Kalau dia respon. diem aja kita tanya, kita pancing. Kalau diem aja kita juga bingung nggak sih? Iya, Ya kan? bingung. Tapi ada loh anak yang kadang udah kita pancing, udah kita tanya Tapi juga nggak dia mau. Iya sih, itu bingung juga. Kita Ya. lagi tuh berarti. Mungkin caranya mungkin kayak kata Pak Ain tadi, pendekatan intrapersonalnya kan bisa jadi. kayak harus dideketin Harus dulu, deketin, ambil ambil mungkin- hatinya Nah. dulu, banyak banget ya. atau dia mungkin pemalu kan, malu sama kita, jadi kita harus deketin lagi sama dia. Iya. Nah, ternyata kalau teori behavioristik ini bagus tau untuk anak-anak usia dini dan dasar kemungkinan ya, karena ini kan untuk melatih kebiasaan baik. Tadi kan behavioristik ini kan tentang perilaku, kebiasaan, gaya hidupnya nggak sih? Iya. Iya sih. Mungkin mengenai kebersihan, kesehatan, dan kayak kemampuan mereka. Jadi teori behavioristik ini bisa mengenalkan tentang apa ya, lingkungan juga nggak sih? Iya, sosial ya. Mungkin kayak cuci tangan dengan baik, ya nggak sih? Mm-mm. Nah, untuk mengajarkan, ternyata banyak banget tugas kita jadi guru ya. Berarti ya guys, dari teori ini sih menurut aku yang paling cocok untuk membentuk karakter siswa. Bener, Benar. bener sih. Ya, karena kalau kita mau nyampai tujuan harus ke bawah dulu tentang Iya. kita harus belajar perilaku, Dasarnya adab, dulu kan. etika, iya nggak sih? Nah kan kalian Iya pernah sih. dengar kan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Iya. Benar kan? Iya. Bagus ini. Iya kan, behavioristik. Aku juga paling sering dengar tuh ya behavioristik, karena pasti setiap kita belajar tentang teori-teori, pasti yang pertama ditaruh behavioristik. Iya Apa sih. karena dia sebasic itu ya? Mungkin itu yang lebih apa ya, Lebih umum kali ya. umum yang dipakai mungkin Ya. sama guru-guru kita mungkin Iya yang kita sih. rasain. Karena kan guru-guru senior apalagi nggak sih? Ya, pondasinya banget sih ini. Iya, karena jarang kan yang apa namanya, kalau misalkan guru senior itu jarang upgrade ilmu karena mereka belum tahu ya nggak sih. Nah, berarti tapi ya teori behavioristik ini ada kelebihan dan keterbatasan, tapi semuanya pasti tetap ada ya Ada. kan. Ada kekurangan, pasti ada kelebihan juga. Iya. Nah di teori ini tuh kita tuh nggak cuma cakap aja guys, nggak cuma cakap aja loh kayak ada aksi juga ya kan. Ya, Kayak tadi sih. contoh kebersihan, kita juga selain memberikan ceramah atau stimulus tadi, kita juga contohkan. nyontohin. Benar. Iya kan? Kayak buang sampah. Iya. gitu kita harus Dari contohin. sikap kita juga mempengaruhi loh. Iya benar banget. Kan anak murid tuh biasa cermin, Mm-mm. mencermin perilaku Nanti ya nggak kita sih? bilang, itu cuci tangan dulu, ibu aja nggak cuci tangan. Iya, benar benar banget. Kalau kalian kayak gitu, kalian mau jawab apa sama murid kalian? Kalau aku sih, ya udah yuk kita bareng-bareng cuci tangan. Ah, Nah, itu kan kalau kamu beda gimana? lagi. Kalau aku sih paling bilang, ibu udah cuci tangan apa tadi? Aku sama kayak Unci aja. Oh, Karena Keles ya. Aku ada ya. Ih, tapi guru banget gak sih jawabannya? Ayo kita cuci tangan bareng-bareng. Sedangkan kita ini tadi sudah cuci tangan. Oh mungkin aku kedua-duanya. Mungkin aku bisa ngasih. Aku mah ngeles aja. Aku mungkin bisa pakai dua. tapi kayaknya guru banyak kan ngeles. Iya. Aku pernah waktu sekolah itu, jadi di papan tulis itu jawabannya salah gurunya. Iya. Jadi waktu dibilang sama kami itu salah, dia bilang gini, ini bener kok tadi mungkin ya itu salah tulis aja. Gitu. Dia ngeles, tapi nggak mau bilang kalau dia salah. Nggak tahu kenapa ya, mungkin ada malu juga ya. mungkin. Gengsi doang. Ah, gengsi. Iya. Kita belum ngerasain nanti. Iya, Belum aja di belum posisi aja, itu, iya. nanti mungkin ya. Tapi nggak apa-apa nggak sih, kan manusia punya kesalahan. Bukan. Iya. Iya. Guru. Tapi lumayan tau ya, untuk seluruh mata pelajaran kita harus Wow. Iya. Wow. Banget. Keren sih. keren banget. Nah di samping mata pelajaran kita harus kayak
gimana cara pendekatannya, Heeh. teori apa yang harus kita Ya, gunakan, metode. bener banget. Mencontohkan hal-hal yang baik. Lumayan banget ya. Mantep sih ini. Mantap. Kalau menurut kalian keterbatasannya dari si kayak kekurangannya dari teori behavioristik itu apa sih? Masa iya kelebihan doang? Mungkin nggak sih? Iya. Kalau misalkan teori ini udah kelebihan, kenapa diciptakan teori lain? Iya kan? Pasti ada kekurangannya. Ada yang tahu nggak sih? Apa ya kira-kira? Mungkin lebih ke ini enggak sih, pada teori itu lebih mengutamakan lingkungan dan tingkah laku. Jadi dia kurang kayak kita kurang apa ya? Kurang lihat emosional dari, padahal kan emosional tuh yang penting Banget banget ya, ya, iya. sih. Nah, itu proses dalam pelajaran gitu. Kita lihat apakah dia itu senang sama pelajaran kita atau enggak ya Enggak gitu. sih. Berarti dari aspek segi pengetahuannya juga kurang ya. Jadi berdasarkan cuma basic life aja nggak sih? Iya nggak? Iya sih. Kalau aspek pengetahuannya tadi kan dibilang katanya teori ini kan tentang gaya perilaku dan lain-lain. Berarti kalau misalkan dari segi aspek pengetahuan mungkin kelemahannya ya. Iya itu kelemahannya. Iya, karena tadi Karena dia lebih fokus ke apa ya, ibaratnya ke fokus ke tindakan ya. iya. Jadi tanpa dia tahu, misal kayak kalau kita nggak cuci tangan tuh untuk apa sih, kayak gitu, kenapa? Bisa jadi ya. Oh, tapi menarik nggak sih kalian baca teori behaviorisme? Ah ya, menarik banget. Karena menurut aku itu basic nggak sih? Ya itu jadi kekeliruan gurunya sih. Kadang guru ngajarin nih berdasarkan kebiasaan siswanya gitu loh. Tapi dia nggak nanya pada saat itu siswanya ini apakah lagi happy. Oh, iya juga Kan ya. nggak tahu ya. Iya. Kan yang namanya manusia kita aja mut-mutan ya. Iya, benar banget. Apalagi anak kecil. Iya. Iya. Karena kita nggak nanya apakah mereka mungkin hari ini mereka murung nih diam. Harusnya tuh nanya kayak ada apa hari ini, ada masalah atau mungkin lagi ribut sama temennya, kan kita nggak tahu. Iya Itu sih. banget. Berarti behaviorisme ini kurang kena di segi emosional ya. Iya. Iya benar banget. Berarti cuma fokus ke kayak tindakan aja. Iya, lebih perhatiin tingkah laku sehari-hari anaknya. Iya, aja. benar. Tapi ya selebihnya bagus juga sih. Bagus Behaviorisme. ya. Cuman ya memang ada kekurangannya. Dan kelebihannya tadi ya. Mungkin bisa kita aja sih yang, karena kita sudah tahu kelemahannya Hmm. tadi, Koreksi bisa aja kita- ya. Iya. Bisa kita masukkan. Nah, boleh. Kita jelasin ke anaknya, kalau kita gini tuh ternyata ini loh anak-anak, iya. ini loh. Benar Iya, benar gitu. banget, benar banget. Iya juga ya. Revisi. Pelajaran Iya, baru. iya pelajaran baru nih. Ternyata kurang juga pengetahuan kita tentang pendekatan ya. kurang banget Iya, sih kalau kita setahu ini ngajar mah ngajar aja nggak sih? Iya. Iya. Ya kalau aku tahu ngajar ya kita ngejelasin ke anaknya, kita ya cara kita ngedekatin anaknya gimana, terus cara menyampaikan ke anak gimana gitu. Ternyata teori-teori ini juga Penting ya. Penting masuk banget ke- loh. Kalau kita. ilmu aja terus cara kita nyampeinnya nggak benar juga. Nggak bakal. Nggak, Iya, iya. bakal masuk. Iya benar. Tapi emang iya ya, kalian pernah nggak sih? Aku punya guru satu. Guru itu menurut aku jenius sih. Emang pintar banget. Dia olimpiade juara 1 astronomi di Jambi kan. Tapi menurut aku guru itu pintarnya cuma disimpan sendiri. Untuk diri sendiri. Iya, dia nggak bisa Ah. mengungkapkan. Cara dia penyampaian ke siswanya gimana? Dia lebih senang kita tuh langsung, guru itu langsung nulis tuh soal. Kita mengeksplor sendiri. Tapi kan kalau untuk umur anak SD, kalau dipikir-pikir nggak bagus juga Nggak ya, sih ya nggak kan. bisa Nggak sih. bisa karena kayak kita aja Kita aja mah. Iya. harus Tiba-tiba- denger dulu. Iya, tiba-tiba ada dikasih tugas, Udah heran kan? udah gitu. Denger aja kadang masih juga Hah? nggak ngerti. Iya Iya. kan? Behaviorisme tadi ternyata nggak menekankan di emosional dan kognitif ya. Tapi teori belajaran kognitivisme ini mungkin kebalikan nggak sih? Mungkin coba kita. Ulin, kamu kan tadi yang tahu. Ulin apa kamu ya Bukan. tadi malah? Aku tadi bilang apa ya? Kognitif deh Kognitif kayaknya. kan? Coba Nah, kognitif itu, Kalau kognitif itu benar nggak ya rasaku? kalau menurut aku ya, kognitif itu kayaknya lebih teori belajar yang mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Kayaknya emang kebalikannya ya. Jadi itu lebih ke mungkin ke
proses belajarnya. Mungkin dia bisa tahu tata cara ini Iya. menjawabnya gimana gitu ya. Fokus ke apa ya, cara dia berpikir mungkin. Jadi kita tuh lihat dia tuh berpikir, terus apa ya, gimana, kalau kalian pernah dengar juga nggak tentang teori kognitif ini? Kalau menurut aku sih kayaknya benar juga tadi, cuma mungkin dia lebih ke pemecahan masalah. Jadi nggak dia sih? bisa mecahin masalah. Iya. Jadi teori ini tuh lebih bagusnya dia tuh fokus ke prosesnya. Tapi menurut aku ini bagus banget gak sih? Sebenarnya kalau dari yang aku lihat sih, untuk teori ini tuh untuk melihat keaktifan dari masing-masing siswa itu. Misalnya kita kasih sebuah pertanyaan nih, nah nanti dari situ loh kita lihat individu mana sih yang lebih aktif. Oh, jadi kita bisa nilai juga Ya. ya dari itu. Ya juga sih. Tapi kalau kalian besok jadi guru, kalian lebih pilih proses atau hasil? Proses lebih penting sih. Iya. Menurut aku proses. Aku proses sih. Tapi kenapa ya kita harus dituntut untuk membenarkan sebuah hasil? Iya. Karena menurut aku namanya anak SD, wajar nggak sih mereka salah? Tapi Wajar. ya tugas kita meluruskan. Cuma kalau soal proses, kita nggak, proses mana yang bisa dibohongi ya kan? Iya benar. Nah, Mungkin itu sih kesalahan yang zaman sekarang banyak dilakuin, kesalahannya itu. iya. Lebih banyak menuntut Hasil. tanpa tahu prosesnya Prosesnya bagaimana? gitu. Iya. Padahal itu penting loh untuk menentukan hasil yang bagus. Iya. Kita udah ngerasain kan. Iya sih, gimana aku rasanya ngerasain. gitu tuh dapat hasil yang baik tanpa jadi tahu lah prosesnya Iya. gimana gitu. Menjoki juga bisa boy. Iya. Jangan dong. Zaman sekarang Iya. ya. Udah canggih ya. Iya. Nah, berarti apa ya? Oh, aku tahu. Berarti bisa jadi guru aku tadi pakai pendekatan kognitivisme. Mungkin Iya, karena karena pengalaman gitu kali ya. karena belajar kayak menjadi lebih mandiri, terus Iya, juga kami juga ada kendala dong pasti kan. pasti. Jadinya kami sulit memahami materi, kayak tiba-tiba aja memberikan soal kayak gitu kan. Terus kita harus memecahkan sebuah prosesnya. Jadi kalian pasti bingung kan, apalagi Bingung kelas sih, rendah. Bang. Iya. Itu kamu pas SMP atau SMA tuh? Itu waktu SD. SD. SD? Kelas 6. Itu mungkin ya tergantung di gurunya lagi. Iya. Kurang dia mungkin Dalam memahami siswanya gitu. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan ibu itu kasih tugas, terus aku nyelesain, aku ngerasa diri aku puas. Iya, karena kita Karena kasih kamu bisa proses. menyelesaikan. Iya. ya karena proses itu tadi. Iya. Jadi kalau misalkan sebelum ada hasil terus kita udah ngerjain proses, rasanya kayak bangga nggak sih? Bangga Kalian pernah ngerasa kan? banget, Kayak kalian banget. ngerjain soal yang menurut kalian itu susah, tapi kalian tetap berusaha. Jadi bisa. Iya, bisa. Iya. Itu berasa, wah, cucu Albert Einstein. Ini Bu. Gitu. Iya, terus Iya, walaupun nilainya 60, tapi seenggaknya yang nomor 4 itu benar. Nah, Nah, gitu itu banget. wow gitu. Iya. Berarti tetap memperhatikan stimulus ya, bener banget. Tadi guruku juga sering ngasih soal-soal di papan tulis, tiba-tiba baru ngucapin salam, ibu ada sesuatu buat kalian. Iya, coba Iya. kalian ini ya. Aku kira sesuatunya coklat, Ternyata merah. merah. Apa merah nilainya? Aduh. Tapi nanti kalian ada nggak keinginan kayak gitu nanti kalau di kelas tiba-tiba mungkin, atau bakal kayak nggak tiba-tiba sih, besok kita ada kuis ya anak-anak, atau mau Kayaknya coba kognitif gitu yang tiba-tiba di papan tulis? aku lebih ke naluri sih, lebih ke langsung ya. Oh langsung. Karena aku pengen nengok, kalian penasaran gak sih dengan orang-orang yang emang Oh iya. pinternya emang pinter murni, Iya, pinter bawaan ya, pinter bawaan. Oh di situ kita juga bisa jadi tahu. Iya. gitu ya. Iya, ukur kan kita. Iya, jadi kayak mana gitu. sih respon anak yang baik dan yang malas belajar, ya nggak sih? Iya. Nah, nanti yang malas belajar kita kasih motivasi. Terus yang tadi yang emang mereka Emang basically udah emang basic. pinter, Jadi kita juga tahu. nah iya kita bisa kasih tantangan lagi kan. Iya, Lumayan iya. tau bisa ikut olimpiade, mereka Iya, mau di benar, kelas benar. ya kan. Benar juga, Mau benar di sekolah, iya. Berarti kognitif ini bagus juga sih. Bagus sih. Ada gunanya masing-masing sih. Iya. Semua teori itu bagus. Bagus. Tapi kalau ditempatin
di tempat yang pas. Iya. Iya. Berarti tergantung kita lagi. Kita lihat ke kita aja. siswanya. Iya. Mana nih yang bagus. Dia berarti memfokuskan ke belajar lebih mandiri ya. Aku baru banget nih dapet ilmu. Pokoknya ini lebih ke teori, lebih ke Ya itu penjelasan dulu kan siswa. kita ngeluh nih kalau kita diperlakukan kayak gitu, padahal itu sebenarnya teori yang diterapkan. Iya, tanpa kita sadari. Iya benar banget. Tapi kita ngeluh itu. Iya. Kalau tadi teori behavioristik tentang apa ya? Dulu aku lupa lagi. Behavioristik tentang apa ya tadi, Lin? Ingat nggak? Perilaku nggak sih? Kan kita masih belajar juga sih. Iya. Dia tuh lebih ke perilaku, lebih ke apa tadi, sharing tentang apa pengalaman. Iya, bener banget. Terus kelebihannya anak-anak tuh bisa tahu kayak gimana sih contoh kayak pengaplikasian kebersihan tadi, ya kan, dengan dituntun guru. Pokoknya lebih ke, kalau kataku tuh lebih ke apa ya? Lebih Emosional tadi ya, yang lebih ke gimana caranya kita tuh mencontohkan ke anak muridnya, kayak pokoknya ya ya gimana tadi? bener. Tadi yang kayak perilaku ya, perilaku yang baik gitu kan. Bukan ke teori, beda banget sama benar. kognitif. Mereka kan bagus banget ya untuk anak usia dini dan dasar karena ya itu mencontohin kebiasaan baik ya kan. Cuma tadi kelemahannya tadi apa ya? Kelemahannya tuh kita jadi kurang tahu emosional mereka. Oh terus iya. Jadi apa ya? Nggak terlalu memperhatikan aspek kognitif mereka nggak sih? Kayak pembelajaran mereka tuh Belajar jadi kurang mereka tuh kan. jadi kita kurang banget. Nah di kognitif malah yang lebih Prosesnya. menonjolkan prosesnya. Iya. Proses sih diutamakan banget. Makanya tadi kan timbal balik antara behaviorisme sama kognitif. Bener banget. Iya. Mungkin itu yang di awal tadi kita bilang bisa Kolaborasiin. Iya, bener banget. Iya, bisa juga ya. Oh, benar. Beriringan lah kita. Jadi jalannya. banyak banget ya manfaat diskusi hari ini. Kita bisa Wah, tahu banyak sih. banget. Ternyata selama ini kan kita tahu cuma kayak Allah paling cuma ini doang yang bisa. Ntar kalau kita gabungin ini ntar tabrakan, Iya. ya nggak sih? Kita juga ngiranya loh guru yang ngelakuin itu tuh kayak emang iseng aja. Iya, benar banget. Kayak ya udahlah namanya juga kayak yang ngalir aja Kayak kira. apa sih bapak nih ngasih tiba-tiba kayak gitu Iya. gak sih? Ternyata Ternyata ini ada tujuannya. teorinya Iya. yang mereka pelajari juga. Oh, keren banget ya. Baru tahu ya. Iya. Keren. Kalau misalnya konstruktivisme tadi ya, itu apa ya? Kayaknya ini aku tadi yang bilang ini. Iya kan? Kayaknya ini lebih efektif sih, makanya lebih efektif dan bermakna ketika siswa itu mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Jadi dia tuh lebih apa ya, lebih aktif untuk berinteraksi dengan masalah dia dan bisa memecahkannya kayak gitu mungkin ya. Terus memberikan keluasan berpikir bagi siswa. Jadi lebih ke siswanya lagi nih kayaknya. Kayak dituntut bagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahui dalam mungkin dalam kehidupan sehari-hari di siswanya. Iya juga ya, bisa jadi ya. Berarti ini baru lagi ya, lebih ke siswanya lagi ya? Lebih ke siswa deh kayaknya, lebih ke interaksi, kayak kolaborasi gitu nggak sih? Terus berbagi informasi yang sharing-sharing tadi ya kan? Benar-benar. Bagi pengalaman gitu ya. Iya. Kayaknya keren juga ya. Banyak banget sih yang baru kita ketahui gitu. Iya. Kayak yang di apa tadi ya, yang di awal tentang syaraf. Oh iya, yang Itu. syaraf tadi itu ya. Ilmu syaraf tentang Psikologi yang tentang pokoknya itu yang ilmu baru tadi ya, yang bilang tadi. baru dengar. Baru dengar kalau misalnya saraf tuh sangat mempengaruhi loh. Iya, karena ekspresi dari anaknya. Iya, emosionalnya, semua anaknya. pola tidurnya. Ternyata anak-anak juga butuh juga Iya. ya. Ternyata. Padahal dulu ya sebelum masuk ke dunia guru SD nih, Iya. aku tuh ngiranya kayak yang diajarin guru tuh ya kayak udah itu inisiatif mereka aja, Ngalir Bener. aja. Iya, ngalir Iya, aja. bener. nggak ada teori yang kayak gini. Iya, bahkan aku bilang kayak Allah gak belajar juga bisa jadi guru. Iya, kan? Oh, ternyata ini ya. Heeh. Pantes kalian kira gak sih yang kualitas
emang guru yang emang benar-benar profesional sama yang sekedar mengajar saja? Aku ngerasain sih itu beda Ya, banget sih iya. SD kan. Guru-guru muda sekarang pasti banyak dituntut kan untuk paham kayak gini. Udah banyak juga kok program pemerintah yang bikin guru tuh untuk lebih Contohnya PPG. explore lagi gitu. Iya. PPG kan? Tergantung gurunya aja lagi. Iya. Ternyata teori-teori Tuntut banget. banget. Beban Hafal ya? teori, ya. Hafal teori, karakteristik siswa, gaya belajar siswa, menempatkan model pembelajaran yang pas seperti Iya. apa. Kalau dipikir-pikir Belum lagi media. Iya, nanti. aduh, kita jadi guru juga harus kreatif. Kalau Iya. misalkan nggak ada yang kreatif dari kita, pasti siswa juga susah mengeksplor. Bosen sih siswanya. Iya, kita aja kalau lurus-lurus kayak gini aja bosen. Mm-mm. Lagi mereka, Iya kan. lumayan juga ya. Nah, teori-teori tadi itu banyak banget fungsinya ya, mulai dari bisa kita tahu ya kayak mana sih cara kita mendekati siswanya, terus model-model apa yang harus kita gunakan. Nah, kita juga tahu dong kayak mana konsep belajar yang bisa kita pakai untuk mengajar nanti. Iya. Setuju gak sih? udah kegambar sih. Iya, udah tergambar kan? Kayak Gimana baiknya. Gak mungkin nanti tiba-tiba ujuk-ujuk di kelas 1 kita langsung ngasih soal. Oh. Yang kayak aku bilang Pulang tadi. Iya, pulang dong pasti. Iya. Mungkin tantangan kecil-kecilan kayak menggambar huruf A, Iya, ya nggak sih? benar-benar. Ada waktu kecil pernah kan yang waktu kelas 1 ada buku kotak-kotak besar. Tahu. Aku punya loh dulu. Iya, kayak menggambar garis melengkung, Iya. menggambar garis lurus. Tapi kalau aku sih kalau kayak belajar huruf ya, misalnya untuk dihafal nih. Kalau aku sih lebih suka dijadiin lagu. Karena lebih ingat kalau menurut aku. Oh iya, berarti mungkin Audio sekali ya. Iya, kamu lebih Banget ke sih. audio itu. Iya, kalau kamu gimana? Kalau aku sih, kalau dulu ya mungkin lebih ke lihat secara langsungnya gurunya gitu. Oh, iya, audio juga bisa jadi ya. Ulin bikin estetik gak sih? Kayaknya iya itu deh, bukan karena dia lebih ke bermain juga Iya. masuk. Kalau aku sih iya sih, mendengar dari penjelasan. Kalau aku nangkep belajar malah lebih cepat masuk otak dari omongan. Misalkan menghafal nih, waktu mau ulangan, menghafal ujian, kalian baca misalnya gini. Nah, nanti yang aku tangkap ya dari kalian. Oh. Jadi aku harus berterima kasih kepada kalian yang belajarnya harus ngomong. Iya. Kayak misalkan Audio banget. iya, belajar adalah gini. Karakteristik anak SD adalah gini. Nah, itu aku langsung nangkep di telinga. Udahlah, dengerin dia aja. Ntar bisa jawabnya dari omongan mereka. Iya. Audio Ada banget. ya kayak gitu. Iya, ada. Aku kayak gitu. Jujur-jujuran. Jadi aku lebih, makanya kalau misalnya kalian belajar, aku seneng banget ngumpul. Paling tahu siapa yang paling rajin. Kayak langsung ngomong tuh ya. Amna itu kan tipe kalau orang yang menghafal kayak gitu. Jadi aku dekat sama dia. Jadi kita dapat informasi. Iya, kita dapat informasi juga. Malah lebih lengket kayak gitu. Berarti nggak mau menghafal ya? Enggak dong. Kalau aku paling jujur, aku paling malas membaca. Kamu Itu. terus biasa. Aku juga nggak suka sih. Nah, itu Aku lebih disayang ke kan. menulis sih. Menulis aku juga malas. Kalau aku suka. Kalau nulis itu karena aku ada kewajiban untuk nulis buku gitu. Orang tua aku, jadi Harus kayaknya bukan suka tapi tuntutan tuntutan deh. ya, Tuntutan. Jadi aku udah biasa sih nulis. Kalau aku menulis mungkin nggak menulis kayak catatan itu paling benci banget. Aku suka malah. Nggak banget. Tapi aku sukanya kayak membuat kayak puisi-puisi, Oh, lagu-lagu. iya. Nah, aku lebih cenderung menulis kayak gitu. Iya. Terus kalau misalkan kayak gitu aku lebih apa ya? Menulis nggak terlalu, membaca nggak terlalu. Tidak pernah. Susah juga ya. Kayak bingung juga kalau Tapi dipikir. kamu lebih cepat nangkap sih. Iya. Mungkin aku lebih seneng hafal. Iya. Tapi ya jangan dibuat tekanan. Iya. Karena nggak bisa juga. Ngalir aja. Iya, ngalir aja. Ngalir aja gitu. Kayak aku lebih senang berbicara. Oh, speaking ya? Iya, aku lebih senang berbicara. Oh iya, kelihatan sih. Karena kalau Kayaknya Ulin juga deh. Kalian kelihatan sih. Sebenarnya kalau itu sih dari bukan suka sih ya kalau aku. tuntutan juga. Tuntutan juga. Ya mungkin kebiasaan kali ya. Kebiasaan, iya. Soalnya kalau aku lihat kamu present, apalagi kalian berdua ya present ke depan gitu itu bagus banget sih kalian.
ngomongnya tuh kayak kebiasaan sih Iya. nggak hobi juga. Kayak kalau orang kan kadang tuh ada yang didalami kan, kayak MC segala Iya, macam, sama sih, emang oh. didalami banget loh di speaking. Tapi kalau aku sih kurang suka ya, lebih ke mungkin udah terbiasa aja sama lingkungan. Iya, benar sih, benar. Karena kan tadi bermula sesuai dengan kebiasaan kayak behaviorisme tadi Oh, kan. iya, Wow, ternyata ada juga sangkut pautnya ya. Makasih banget loh Iya, sih ke baik SD. Karena Gitu. ini loh guys, information aja ya, di lingkungan tempat tinggal aku tuh loh, di lingkungannya tuh yang kayak masih ini loh, asri banget gitu loh masyarakatnya, yang masih kayak ngobrol, interaksi. Iya, yang masih kalau kata orang kampung di rumahku tuh pintu rumah tuh masih kebuka lebar. Iya, kayak gitu. Nggak kayak di sini kan yang kayak ya udahlah lo gue. Iya. Jadi kan interaksinya kan jarang nih. Nah, kalau di rumah tuh enggak, kalau di lingkungan aku enggak, apalagi di rumah. Itu yang lebih di rumah tuh kayak sehari-hari tuh kita ceritain loh ada kegiatan apa hari ini, kayak gitu. Iya, benar. Jadi terbiasa untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada diri kita tuh udah terbiasa kayak gitu. Bener banget ya. Berarti pengaruh Pengaruh Banget sih. Iya. Itu di anak SD juga besar banget sih pengaruh Iya. lingkungan. Karena kan mau nggak mau sebelum mereka sekolah, mereka diajarkan oleh lingkungan mereka Iya, sendiri, ya oleh kan? sekitar Kebiasaan mereka gitu. heeh. Berarti kita juga bisa lihat tuh dari siswanya gimana, kalau dia gini ya berarti kenapa, kita harus cari tahu Iya, juga, harus cari tahu yang benar. penyebabnya apa. Pendekatan tadi ya kayak ilmu tadi kan, Iya. ilmu saraf tadi kita juga bisa tahu berdasarkan kondisi psikologi mereka, ya kan? Oh, berarti itu teori saraf masuk Iya. tuh kalau kita bisa cari tahu gimana lingkungan benar anak. banget. Bagi anak SD kayaknya kalian dulu waktu SD paling suka banget kali deketi sama guru. Iya, Iya. seneng banget. Iya, caper manja Iya, gitu. benar. Tapi tergantung gurunya. Ada guru yang menurut aku serem gitu. Iya, Jadi yang kurang mau nggak sih? jadi ya tergantung gurunya lagi. Iya juga, benar juga tergantung guru. Yes. Kira-kira kalau kita jadi guru yang mana nih? Aku pengen welcome aja. Yang seram kah? Oh, nggak mau. Aku sih aku tuh maunya kayak kalau aku masuk tuh yang dipanggil ibu. Oh. Kayak gitu. Guru yang cute. Iya. Tapi tuh aku lagi bingung banget caranya tuh kayak gimana ya caranya biar mereka tuh itu tadi ya, kita masih belajar ya, masih Iya. belajar teori yang bagus untuk pendekatannya. Gimana mereka tuh kalau lihat aku tuh kayak gitu. Ibu nggak takut tapi masih menghormati aku gitu sebagai Iya, anak. itu susah banget sih menurut aku. Apalagi untuk anak SD kan. Apalagi di zaman sekarang Iya, yang iya, udah bener kenal banget. gadget. Banget sih. Untuk anak SD, aduh, udah jauh banget ya mereka main kalau dipikir-pikir kan. Ya, aku aja dulu mainnya main ini loh, kayak main yang ada di lingkungan tradisional. aja. Iya. Iya, inkle-inkle. Udah ada loh kayak gini. Iya. Ya kan beda ya sama Beda generasi. belum lagi nih nanti kita waktu ngajar, waktu memang udah turun Iya. lapangan kita udah jadi guru, Generasi. beda lagi tuh lagi, generasi. beda Bener banget. banget. Heeh. Mungkin nih laptop udah bukan kayak gini, udah Mungkin touch udah nggak ada screen. lagi. Iya, bener sih. Bisa jadi tinggal mencet, zut, langsung Iya, keluar nggak sih? tuntutan lagi gitu. Iya. Asli. Sedangkan yang dulu aja pasti mikirnya, alah, emang ada teknologi lain selain Iya kan, secanggih HP. ini? Iya kan? Ternyata HP sekecil ini yang gambarnya burem, Heeh. sekarang udah jadi HP yang seterang itu. Canggih itu. Iya, canggih, keren banget gak sih? Gak kepikiran banget. Jadi banyak banget ya, kita tuh sebagai guru tuh kayak banyak tuntutan gak sih? Kita jangan ketertinggalan informasi. Iya. Apalagi sekarang ada IT, ada AI. AI. Wow, susah banget ya kalau dipikir-pikir, membantu kita juga sih. Iya, membantu kita. Dan teori-teori ini juga membantu banget kayak Iya. behaviorisme tadi. Itu kan jadi kita lebih tahu kayak aktivitas anak-anaknya, kan anaknya nanti bisa cerita benar, gitu. benar banget. Mungkin memang kekurangannya tadi ke proses pembelajarannya tadi. Iya, benar. Itu kognitif ada tadi. Kognitif tadi yang Dia dia lebih ke proses, pembelajaran, ya kan? Ya, tergantung kitanya lagi lah yang menempatkannya ya. Iya. Mana masuknya ke anak didik kita nanti. Syaraf tadi tentang apa? memahami emosi anak ya. Itu lebih ke menunjukkan emosi Kalau anak. kita menempatkannya pada ini situasi yang tepat, semuanya Bagus. Pasti Bagus, bagus. iya pasti dong. Banyak juga sih pembelajaran yang kita dapat. Iya, kayak teori-teori yang menurut kita asing ternyata udah pernah kita alami. Iya benar.
pernah loh ternyata kita mengalami. Iya. Tapi dulu kita seuzon dulu sama gurunya. Iya, apa kenapa sih? Heeh. Kira kan ya jadi guru cuman ya, Sekedar aja. sekedar aja gitu. Enggak dong. Wow. Di samping itu guru juga di habis-habisan Iya, dengan jadi- ilmu dan lain-lain. Teori-teori ini juga menurut kalian kalau misalkan nggak menerapkan kayak teori ini kalian bisa nggak sih jadi guru? Sebenarnya bisa-bisa aja sih, tapi ya itu tadi kita maksudnya tuh apa yang kita sampaikan itu belum tentu tepat sasaran. Benar. Oh iya benar. Entah mungkin anaknya kan ya gimana Iya. kita ternyata kita nggak pakai yang seharusnya kita harusnya pakai teori syaraf, teori apa tadi, ilmu syaraf kita malah pakai yang teori kognitif tanpa kita tahu ya itu. Iya, jadi Ternyata nggak tepat sasaran. Iya. Salah dong. Asal jeblok aja nggak sih? Nggak masuk ke anaknya ternyata. Kasihan ke anaknya juga sih. Dan Iya. kita kayak ngerasa nggak gagal atau ya gimana lah pokoknya gitu ya. Ya termasuk gagal nggak sih? Karena nggak bisa menciptakan suasana belajar yang Iya asik. kan, asik. Jatuhnya mereka di bawah tekanan, ya nggak sih? Dulu Benar. aku pernah belajar di bawah tekanan itu rasanya nggak enak banget. Mau gurunya nanti tiba-tiba nunjuk, terus posisi kita belum paham, jadinya kayak deg-degan nggak sih? Iya itu begitu. Padahal nggak dimakan sama gurunya. Sebenarnya hal kayak gitu juga mempengaruhi nggak sih ke Iya, mental siswa? Iya, benar. benar banget. Jadi dia tuh lebih takut kalau Iya. menurut aku ya. Jadi mereka tuh jadi takut loh untuk mengungkapkan apa yang ada pada diri mereka. Iya, ada trauma tersendiri. Hmm, ya. benar. Apalagi khusus anak kecil itu kan mudah banget mereka menyerap emosi Mungkin negatif. di beberapa siswa aja, tapi kan yang beberapa siswa itu yang seharusnya kita lihat. Iya, penting jangan sih. sampai siswa kita seperti itu ya nggak sih? Hmm. Pasti nggak mau banget kan? Berarti teori ini ya penting juga sih. Walaupun tanpa teori ini kita bisa mempraktekkan proses pembelajaran, cuman ya nggak tepat. Nggak tepat, gitu. pasti nggak tepat. Nggak tepat. Nah, Iya, berarti teori ini sangat penting. penting banget. Iya. Pasti masih banyak sih teori-teori yang kita belum pahami banget gitu lebih dalam. Mungkin nanti kita bisa lebih dalam banget. Pasti nanti di seiring berjalannya waktu muncul lagi teori-teori Oh iya baru, pasti, Iya pasti sih. sih. karena kondisinya udah beda banget kan sekarang gimana. Banget. Ternyata teori-teori kayak gini juga bisa membantu pembelajaran kita jadi efektif, efisien, Benar. sama produktif. Karena kalau nggak pakai teori juga kita bingung ya, Bingung banget sih. nggak bisa menyesuaikan mana sih yang bagus, mana sih yang tepat, mana sih yang nggak tepat, ya nggak sih? Ternyata masing-masing pendekatan tuh berbeda-beda ya seginya, pasti memiliki dampak yang gede ya nggak sih, dampak yang besar. Kalau misalkan behaviorisme ini kayak ngasih fondasi gitu loh bagi anak-anak gitu loh, mulai dari metode pengajarannya dan lain-lain. Soalnya kan behaviorisme tadi itu kan kayak basic nggak sih? Basic banget sih, itu Basic banget dasar. kan. Jadinya kayak pasti anak-anak itu juga taunya ya dari pengalaman mereka pribadi kan, dari kayak gimana sih lingkungan mereka mengajari mereka, ya nggak sih? Jadi lebih ke ya melihat lingkungan. Iya, ngeliat lingkungan sih kalau menurut aku. Nah, kalau yang ilmu saraf tadi ya itu perspektifnya menghubungkan kayak aspek biologis, psikologis. Jadi kalau teori ini berarti ada berbasis penelitian juga nggak sih? Ya kalau nggak dari penelitian kita kayak mana taunya, ya nggak? Iya benar-benar. Tapi itu penting sih. Penting banget. Banget. Iya, karena ya namanya anak kecil kita harus ada pendekatan ya kan? Kayak mana sih cara kita kenalin anak itu? Nanti tiba-tiba kita nggak ada ilmu terus kita langsung nganuin anak tersebut down. Iya. Wow, anak orang tuh. Masa lagi kita salah lagi. Iya. Nggak mungkin kan nanti kita jadi guru cuma sekedar aja ngajar kayak gitu. Iya. Kalian pasti nggak mau nggak sih? Aku nggak Enggak mau. sih, tanggung jawab sih harus. Iya, karena buat apa kita kuliah kalau kita asal-asalan mengajari anak Benar-benar. muda? Karena fondasi seorang individu itu sebenarnya dari kita sih. Iya, Apalagi di SD ya. di SD benar Kita banget. sih fondasi
untuk menentukan bagaimana mereka nanti ke depannya tuh di kita sendiri. Iya. Kalau kalian ingat gak sih kata Prof kemarin, kalau misalkan anak SMP nggak bisa berhitung pasti disalahin guru SD. Iya benar. Benar banget. Dari mana? Iya. Gitu ya. Nama gurunya siapa? Aduh, malu banget kalau sampai kayak gitu, jangan sampai. Tapi ya gitu, nggak semuanya itu salah guru ya nggak sih? Ya benar. Ada juga anak murid yang susah kan, Mm-mm. nggak bisa juga kita nyalahin. Benar. Tapi aku tuh pernah dengar dari sepupu aku, kebetulan dia guru juga, dia bilang kalau kita tuh pendidik bisa juga mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif gitu. Jadi dengan sesuai kebutuhan siswa. Mungkin dengan kayak kolaborasi tadi kali ya. Jadi kita menggabungkan dua teori tadi gitu. Mungkin gini loh maksudnya, kan itu tadi kita tahu kan kalau anak SD itu kan karakternya kan beda-beda. Nah dari masing-masing teori tadi kan juga beda-beda tuh sistemnya. Iya, beda. Nah mungkin untuk anak yang ini dia nggak cocok sama teori ini. Jadi kita bisa mungkin beriringan gitu. Iya beriringan gitu loh. Tapi kalau bisa atau boleh atau enggak ya pasti boleh aja sih, Boleh tergantung aja kita sih. yang ngajarin. Kalau aku mungkin bisa dikelompokkan anak murid itu mulai dari gaya belajar mereka kan kita pasti tahu. Kita harus yang kayak mana kan. Iya sih. Mungkin untuk anak yang suka ini kita kelompokin, kalian lebih suka yang mana anak-anak. Jadi kita bisa buat kelompok baru. Iya benar. Iya kan, jadi di situ mereka bisa belajar dengan gaya mereka sendiri. Jadi yang nggak suka seni nggak dipaksa ikut seni, Ya. yang nggak suka berhitung nggak dipaksa buat berhitung. Tapi bukan berarti mereka nggak menguasai itu. Kita belajar tapi sedikit-sedikit, benar nggak sih? Benar. Iya. Ternyata banyak banget yang harus PR kita nih sebagai seorang guru. PR banget. PR banget. Jadi ternyata sesudah tadi kita membahas teori-teori tadi, banyak ilmu ya yang kita dapetin kayak Aku banyak. pasti udah 1 jam nih kita diskusi-diskusi. Iya sih, ini. Gak terasa banget Iya. ya rasanya. Teori belajar dan pembelajaran. Wah. Padahal ini baru teori Baru loh. teori Baru aja. teori loh. Masih sekedar konsep awal aja. Iya, Dan iya. cuma beberapa teori kita bahas. Belum pendekatan, model, Belum lagi. metode. Praktek Wah. lapangan. Ampun. Mungkin diskusi untuk hari ini segini aja dulu gak sih? Udah sih. Udah kan? Soalnya udah lumayan juga gak sih? Udah banyak juga yang kita Iya, dapetin. lumayan juga. Banyak sih menurut aku. Iya banyak. Wow, keren banget. Yang aku nggak tahu jadi tahu. Iya. Kita selama ini cuma sekedar ngisi-ngisi aja tuh. Iya. Kita tahu nggak pernah baca nggak sih? Semuzon sih yang benernya aku. Iya. Ya, oke. Oke. Tuh ya, aku jadi tahunan tapi gue. Sumpah, betul kan? Kalau lumayan apa